Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali datang kepada Tuhan. Untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan, untuk kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Kasih-Mu baik selama-lamanya, kasih setia-Mu Tuhan melimpah bagi kami. Haleluya Yesus. Shalom. Oke, tanya sebelahnya, sudah berubah kawan bilang. Apa katanya? Tanya sekali lagi, sudah berubah kawan bilang. Apa katanya? Sudah? Kalau ada yang bilang belum, berubahlah. Kalau ada yang bilang sudah, tanya sama dia. Seriuslah bilang. Amin. Saya mau tanya, saudara cinta Tuhan enggak? Siapa yang cinta Tuhan? Lambaikan dulu tangannya. Cinta Tuhan ya? Oke. Kalau cinta uang? Siapa yang cinta uang? Ada yang berani lambaikan tangannya? Sekali lagi, siapa cinta Tuhan? Sekali ini kita tengok ya. Bilang sama sebelahnya, serius kau bilang. Oke, mana yang saudara lebih cintai? Cinta Tuhan atau cinta uang? Cinta uang atau cinta Tuhan? Oke, saya tanya lagi ya. Kalau Anda berdoa, apa yang selalu Anda doakan? Kalau berdoa, apa yang sering kita doakan? Urusan pekerjaan atau urusan tentang Tuhan? Biasanya kita doa gini ya kan, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati usahaku, ya kan? Atau ada yang pernah doa, Tuhan pakai aku sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu? Ada juga, tapi jarang. Mana yang sering kita doakan? Ya rata-rata hampir seperti yang saya bilang tadi. Tuhan berkati pekerjaanku, berkati hidupku. Kalau Tuhan berkati aku, maka aku mau datang sama-Mu, melayani-Mu pun aku mau. Kalau Tuhan berkati aku, ku bagi uangku sama-Mu. Kalau enggak Tuhan berkati aku, macam mana aku mau kasih uangku sama-Mu? Apalagi untuk melayani-Mu. Bahkan terkadang kalau kita tanya, kenapa enggak datang ibadah? Enggak ada uangku, enggak ada persembahanku. Saya mau bilang pada akhirnya, uanglah yang lebih kita cintai. Betul itu? Atau hanya cerita dongeng yang saya sampaikan ini? Atau memang itu kenyataan hidup yang kita alami dan yang sering kita lakukan? Boleh nanya lagi? Kalau enggak ke gereja, enggak doa, gelisah enggak? Mana lebih gelisah Anda kalau enggak ada waktu enggak ada uangmu? Hah? Gelisah mana?
Waktu nggak datang gereja, nggak berdoa, atau waktu nggak ada uang kita? Mana kita lebih gelisah? Halo? Kalau aku nggak ke gereja, Tuhan ngertilah. Aku kerja hari Minggu, Tuhan ngerti itu. Apalagi untuk bayar janji iman, plafon baru. Tuhan ngertilah. Ngertinya Tuhan itu. Makanya nggak jarang orang waktu ibadah pun pergi kerja cari uang. Ngertinya Tuhan itu. Tapi kalau nggak ada uangku, siapa yang ngerti aku? Kalau nggak ada uangku, nggak dihargain aku. Itu sebabnya banyak orang yang serius cari uang, tapi nggak serius cari Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang sudahkah aku serius? Tanya sebelahnya, sudah serius kau bilang? Dan saya mau katakan, ikut Yesus harus serius. Serius itu berarti sungguh-sungguh. Dan memang itulah yang diinginkan Yesus. Banyak orang yang datang ke gereja hari Minggu, datang kepada Tuhan. Tapi tidak semua yang datang kepada Tuhan selalu serius dengannya. Dan saya mau bilang itulah realitas kehidupan kekristenan zaman sekarang ini. Tak terkecuali di tempat ini. Gak semua orang yang datang kepada Tuhan hari ini yang memang benar-benar serius dengan Tuhan. Dan saya bicara berdasarkan realitas kehidupan, berdasarkan kenyataan. Dan saya mau bilang bagaimana responmu itu menunjukkan siapa dirimu. Apalagi di tengah tekanan dan kesibukan di zaman seperti yang sekarang ini. Banyak orang yang datang sama Tuhan dengan daftar permintaan yang panjang. Tuhan berkati kehidupanku, Tuhan berkati kesehatanku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati kesehatan usahaku, Tuhan berkati keuanganku, berkati ekonomiku, Tuhan berkati biarlah Engkau kasih aku pasangan hidup. Dan saya mau bilang Tuhan sering dijadikan sebagai penyedia kebutuhan dalam hidupnya. Bukan sebagai pribadi yang layak untuk disembah. Tapi pertanyaan pentingnya seperti ini. Berapa banyak yang sudah diberkati Tuhan? Mulai sedikit ya. Berapa banyak yang sudah diberkati Tuhan? Pertanyaan saya, yang sudah diberkati itu berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh kembali datang kepada Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang datang kepada Tuhan bukan hanya untuk meminta, tapi untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Dan saya mau bilang pertanyaan ini menguji kualitas iman kita dan keseriusan kita kepada Tuhan. Apakah relasi kita kepada Tuhan bersifat transaksional? Tahu transaksional? Karena ada sesuatu yang diterima. Apakah kita datang ke tempat ini bersifat transaksional hanya cari berkat Tuhan atau relasional yang didasarkan atas kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan? Jika kita mendekat hanya pada saat membutuhkan lalu pergi setelah menerima apa yang kita inginkan, saya mau bilang kita sama sekali tidak punya keseriusan hubungan dengan Tuhan. Dan sebuah hubungan yang tidak serius tidak akan pernah menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan. Yang sudah menikah tanya, waktu dulu pacaran sama pasangannya serius enggak? Waktu dibilangnya
aku cinta padamu, apa jawaban kita? Hah? Percaya begitu aja? Mama, pernah suaminya mantan pacarnya dulu bilang, aku cinta padamu? Apa jawaban kalian? Percaya gitu aja? Apa kalian bilang? Aku cinta samamu. Serius kau. Apalagi waktu dibilangnya, yuk menikah kita yuk. Butuh sebuah keseriusan dalam menjalin hubungan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau hanya sekedar menjalin hubungan, saya percaya banyak kita ini yang gak menikah. Dan hasilnya pun gak ada. Tapi waktu kita serius, kita ambil keputusan untuk menikah, maka ada buahnya. Anak-anak ini semua buah dari keseriusan hubungan kita dengan pasangan kita. Begitu juga hubungan keseriusan kita dengan Tuhan. Kalau enggak ada keseriusan, hubungan hanya sekedar saja, enggak jarang orang tinggalkan Tuhan, kecewa, dan akhirnya enggak mau lagi datang sama Tuhan, dan dia merasa tidak memerlukan Tuhan. Dengar nih, kalau orang tidak serius dengan Tuhan, maka ia merasa tidak butuh Tuhan. Tidak perlu cari Tuhan. Maka enggak ada alasan baginya untuk membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan tidak ada sama sekali buah di dalam kehidupan. Makanya hari ini saya mau bilang, miliki keseriusan hubungan dengan Tuhan. Amin. Orang yang mengaku cinta Tuhan, yang angkat-angkat tangan tadi, yang banyak ku tengok, yang mengaku cinta Tuhan, pasti serius dengan Tuhan. Dari cara ibadahmu pun akan kelihatan. Dari responmu terhadap firman Tuhan pun pasti kelihatan. Waktu disampaikan kebenaran, hatimu menolak atau bahkan mengatai orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Bukankah itu sebenarnya secara kau sadari, kau menunjukkan bahwa kau seorang bebal? Bukankah itu secara tidak kau sadari, kau ingin bilang, aku datang sama Tuhan hanya sekedar saja, aku gak mau punya hubungan yang serius dengan Tuhan. Dan itu menunjukkan sifat aslimu. Seharusnya ketika kebenaran disampaikan, saya mau bilang kebenaran memang terkadang menyakitkan dan tidak mengenakkan. Ketika ditegur itu gak enak. Tapi seharusnya kita waktu ditegur, kita waktu dengar firman Tuhan, hati kita mulai ambil sikap untuk berubah. Itulah yang menunjukkan keseriusan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ini enggak waktu disampaikan kebenaran, maunya dia hidup enggak beres pun dibiarkan aja, maunya gitu. Apalagi waktu khotbah terakhir ku bilang rajin ke gereja, rajin juga buat dosa. Kurasa diitah doa apalah itu di dalam pikirannya. Itulah kebenaran. Kebenaran memang menyakitkan. Tapi di situ terlihat bagaimana keseriusan kita dengan Tuhan. Amin. Orang yang cinta sama Tuhan pasti serius dengan Tuhan. Serius dia untuk dengar firman Tuhan, serius untuk hidup benar, serius untuk baca firman, serius untuk berdoa, serius untuk membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan juga selalu serius sama kita, dia gak pernah main-main, bahkan nyawanya pun dia kasih untuk kita. Kenapa kita gak serius dalam menjalin hubungan dengan Tuhan? Dan saya mau bilang zaman sekarang ini hanya sedikit orang yang serius dengan Tuhan. Jadilah orang yang sedikit itu, kawan. Kita baca satu apa dulu? Perikop, satu kisah di Lukas 17 ayat 11 sampai 19.
ke-10 orang kusta. Itulah judul perikopnya. Ini kisah waktu Yesus mengadakan perjalanannya ke Yerusalem. Dia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Waktu dia tiba di tempat itu, dimasukinya sebuah desa. Datanglah 10 orang kusta dan bilang sama Yesus seperti ini, Guru, kasihanilah kami. Dan waktu didengar Yesus perkataan mereka itu, apa reaksi Yesus? Dipandangnya lah mereka dan berkata, ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya mau bilang begini, kisah ini mencerminkan bagaimana kehidupan kekristenan kita sekarang ini. Itulah kondisi rohani orang-orang di zaman sekarang. Dan ini bukan hanya sekedar cerita, ini adalah realitas spiritual yang masih terjadi di dalam gereja dan kehidupan orang Kristen masa kini. Yesus ketemu 10 orang kusta, memohon belas kasihan. Tahu orang kusta itu di zaman itu nggak boleh dekat-dekat sama orang lain. Mereka itu dikucilkan baik secara sosial maupun secara keagamaan, nggak boleh. Dan firman Tuhan bilang waktu mereka lihat Yesus lewat, mereka berdiri jauh-jauh dan bilang sama Yesus, kasihanilah kami ini. Dan ayat 14 tadi, Yesus bilang, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Secara otomatis mereka semuanya sembuh. Saya mau bilang waktu mereka sembuh itu, waktu mereka melangkah itu adalah sebuah langkah iman sekaligus pemulihan status sosial mereka. Dan yang luar biasanya hanya 1 orang yang kembali. Hanya 1 orang yang kembali setelah sembuh, dan Alkitab mencatat orang itu adalah orang Samaria, orang yang sama sekali nggak diperhitungkan, orang asing. Ayat ini menunjukkan betapa banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya mengejar berkat Tuhan, tetapi tidak mengejar pribadi yang memberkati. Sembilan orang nggak mau kembali. Dengar nih ya, dengan kata lain, mereka hanya berhenti di ritual. Dan tidak sampai kepada sebuah relasi. Dan hanya 1 yang punya relasi. 10 orang melakukan ritual sama seperti kita sekarang ini. Semua sedang beribadah. Dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu sanggup mengerjakan mujizat. Dan mereka terima mujizat dari Tuhan. Dan memang Yesus lakukan mujizat di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi berhenti hanya sampai pada mujizat tanpa punya relasi. Sekali lagi, orang-orang yang serius dengan Tuhan, dia pasti punya relasi dengan Tuhan. Amin. Orang-orang yang serius dengan Tuhan
pasti meneruskan hubungannya dengan Tuhan. Status Anda dan saya, status lahiriah kita, itu nggak bisa menjamin keselamatan kita. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita taat dan membangun sebuah keseriusan hubungan dengan Dia. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang yang merasa Kristen karena dia udah dibaptis, banyak orang yang merasa Kristen karena udah rajin ibadah, banyak orang yang merasa Kristen karena udah terlibat di dalam pelayanan. Namun pertanyaannya, apakah kita hidup benar-benar taat kepada Yesus dan punya relasi dengannya? Makanya berulang-ulang saya sampaikan dari mimbar ini, miliki hubungan dengan Tuhan. Miliki relasi dengan Tuhan. Berapa yang kembali kata firman Tuhan? Hanya 1 dari 10, hanya 1. Ke-9 lainnya alami mujizat secara fisik, alami kesembuhan. Dengar baik-baik, 10 sembuh, tetapi hanya 1 yang mengalami transformasi rohani. Saya percaya banyak di antara kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, bahkan mungkin mengalami mujizat Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah Anda sudah mengalami transformasi rohani di dalam kehidupanmu? Yang 9 itu enggak alami transformasi rohani, tidak alami perubahan hidup. Mereka pergi, kata firman Tuhan, mereka pergi dengan tubuh yang tahir, namun hati yang tetap jauh dari Tuhan. Sekali lagi, sudahkah aku serius dengan Tuhan? Dan keseriusan kita dengan Tuhan bukan hanya soal ucapan, tetapi sikap hidup kita bagaimana? Apakah kita tetap setia saat sudah diberkati? Kita kan gitu ya kan, apalagi orang Medan, diberkati sikit, Sipanggaron. Tahu Sipanggaron? Halo, tahu Sipanggaron? Diberkati sikit, anggar jago. Diberkati sikit, rendah semua orang ditengoknya. Yuk jadilah orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan dan terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu yang akan membuat sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan jadi orang yang hanya mencari Tuhan ketika dalam kesusahan dan melupakan Tuhan ketika hidupnya sudah membaik. Sekali lagi dari mimbar ini saya sampaikan, miliki relasi dengan Tuhan. Jangan seperti ini, hanya 1 orang yang kembali. Siapa dia? Orang Samaria. Ikut Tuhan, gak pandang statusmu siapa, bagaimana keadaan ekonomimu, enggak pandang itu. Ini orang Samaria, orang yang sama sekali memang tidak diperhitungkan. Saya mau bilang, Tuhan bisa pakai orang yang gak dianggap sama sekali pun oleh orang lain. Tuhan bisa pakai. Jangan kira waktu Anda terlibat dalam pelayanan, aktif di gereja, maka Tuhan baru boleh pakai. Enggak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Sekalipun Anda dianggap rendah oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain, tapi waktu Anda punya keseriusan hubungan dengan Tuhan, Tuhan bisa kerjakan perkara-perkara yang hebat. Sekali lagi, miliki keseriusan dengan Tuhan. Amin. Keseriusan hatimu lah yang menentukan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Jangan menjadi seperti yang 9, sembuh tetapi tidak selamat. Tapi jadilah seperti yang 1, yang tidak hanya disembuhkan tetapi yang juga diselamatkan. Karena dia kembali pada Yesus, punya relasi dengan Yesus. Amin. Kalau boleh jujur saya bilang, banyak orang yang datang kepada Tuhan, tetapi tidak semua datang untuk serius dengannya. Sebagian besar datang untuk memanfaatkan Tuhan. Itulah realitas kekristenan sekarang ini.
Datang sama Tuhan dengan doa menjadi daftar permintaan bagi dirinya. Kalau Tuhan berkati, aku setia. Kalau Tuhan gak berkati, aku tinggalkan Tuhan. Inilah saatnya bertanya dengan jujur, apakah aku memang benar-benar serius dengan Tuhan? Atau aku hanya sekedar memanfaatkan Tuhan? Sekali lagi, gak semua orang yang datang sama Tuhan benar-benar serius dengan Tuhan. Banyak yang datang hanya untuk mencari keuntungan rohani atau materi. Dan ketika harapannya enggak terpenuhi, ia pun lenyap dan pergi. Dengar nih ya, iman yang dibangun di atas berkat dan bukan atas dasar pengenalan akan Tuhan, itu akan memunculkan generasi yang mencintai Tuhan hanya bila Tuhan memenuhi permintaannya. Waktu enggak dipenuhi, dia kecewa dan tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang serius dengan Tuhan, yang bagaimanapun kondisi kita akan selalu tetap datang kepada Tuhan, tetap cinta kepada Tuhan. Amin. Dan itu dimulai dari pengakuan kita yang berkata, aku mencintai Tuhan, aku percaya sama Tuhan, sekalipun banyak persoalan, sekalipun mungkin banyak duri-duri tajam dalam hidupku, sekalipun mungkin doaku belum dijawab oleh Tuhan, tapi aku mau tetap ikut Tuhan. Itulah orang-orang yang serius dengan Tuhan. Dan saya mau bilang waktu itu bisa Anda kerjakan, mengasihi Tuhan walau dalam penderitaan sekalipun. Aku mau bilang itu bukan karena kekuatanmu, tapi karena Tuhan yang memampukanmu. Itulah yang namanya kekuatan sorgawi. Jangan kita mengasihi Tuhan hanya pada saat Dia memberkati kita. Itu namanya kita tidak sedang mencintai Tuhan, kita sedang menggunakan Tuhan. Tapi waktu kita tetap mencintai Tuhan meski tidak mendapat apapun dari Tuhan, disitulah bukti keseriusan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, jadilah orang-orang yang serius dengan Tuhan. Halo, jadilah orang-orang yang serius dengan Tuhan. Seriuslah mencari Tuhan. Aku udah sering bilang gereja karismatik dan gereja yang bukan karismatik gak ada lagi bedanya sekarang ini. Bedanya hanya main-main musik, tahap segala macam. Tapi kalau lihat dari iman jemaatnya, hampir sama sekali gak bisa kita bedakan. Yuk, miliki keseriusan dengan Tuhan. Itu yang mengubah kehidupan Anda dan saya. Sekali lagi, seriuslah mencari Tuhan. Datang sama Tuhan bukan karena diberkati, tapi datanglah sama Tuhan dan sadarilah bahwa Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau bilang gini, dengar ya. Gereja ini bukan showroom. Tahu showroom? Showroom tempat pameran. Dan berusaha mungkin yang paling bagus dipamerkan. Tapi sayangnya saya mau bilang gereja ini bukan showroom, tapi gereja ini bengkel. Kalau showroom yang bagus-bagus semua dipamerkan, supaya orang tertarik dan semua kondisinya itu bagus. Kalau bengkel, tempat di mana mobil masuk karena ada kerusakan, perlu diperbaiki, dibagusin, diberesin, waktu keluar dari bengkel jadi bagus dan siap untuk digunakan. Sekali lagi, gereja adalah bengkel. Tanamkan itu dalam pikiran kita. Kita orang-orang yang perlu diberesin. Waktu datang ke gereja, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dibenahi melalui kebenaran firman Tuhan. Begitu kita melangkah keluar dari pintu itu, kita siap untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, firman Tuhan bukan hanya bekerja kepada orang yang mendengar, tetapi kepada orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Aku percaya kalau kita serius ikut Tuhan, wow, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Perubahan hidup pasti kita alami di hadapan Tuhan. Pertanyaan besarnya, sudahkah aku serius dalam mengikut Tuhan? Harapan saya, semua kita serius ikut Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang akan tetap setia di dalam kehidupan kita. Tidak akan ada orang seperti dia.